Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Gembala tim YAS Parkom memberikan kesempatan untuk kita boleh hadir bersama-sama. Saya rasa terhormat setiap kali saya ketemu dengan para rekan sekerja Kristus yang tetap setia. Nah, saya mau cek dulu suara saya. Aman semuanya? Baik. Hanya ada satu perbedaan kecil, tapi akibatnya itu fatal kalau kita tidak menyadari. Antara kesombongan dengan kebanggaan. Coba renungkan. Kecil tak perbedaannya antara kesombongan dan kebanggaan. Saudara, ternyata sebagai manusia kita itu lebih mudah untuk sombong daripada bangga. Betul betul. Nah, ternyata Yesus Kristus Tuhan yang memanggil kita menjadi teman sekerjanya. Dia memberikan satu istilah yang kita pakai dalam hidup Paulus, duri dalam daging. Nanti di 2 Korintus 12. Itu hal yang aneh. Bahkan kita semua sebagai rekan-rekan sekerja Kristus pasti pernah mempertanyakan. Seperti saya pun dulu pernah mempertanyakan. Sudah 3 kali aku berseru. Masih ingat cerita Paulus? Sudah 3 kali aku berseru supaya duri utusan iblis yang menggocak ini pergi daripada. Apa jawaban Tuhan kepada saudara kita ini? Ayo harus tahu, rekan-rekan sekerja Kristus harus tahu jawaban itu. Cukuplah kasih karunia bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus itu nyata. Amin. Maka itu ada satu pernyataan yang aneh. Kalau saya tambahkan kalimat ini, akhirnya aku berseru. Ternyata jauh lebih indah, lebih bermegah dalam kelemahanku, kesesaranku semuanya. Saya nggak hafal tepat. Nah, supaya kesombongan kita tidak punya tempat di hidup kita, maka apa yang Paulus alami, Tuhan pasti izinkan ada di hidup kita, rekan-rekan sekerja Kristus. Loh, nggak ada yang amin. Saya ini ngomong serius kan? Lo betul tidak kan? Siapa berani di antara kita berkata aku lebih hebat dari Paulus? Kalau ada di antara kita mau melebihi Paulus, rajin-rajinlah masuk penjara. Kan begitu bukan? Lo ya atau tidak? Kalau kita nggak hidup saudara kita satu ini, dia itu jauh lebih sering hidup di dalam penjara loh karena Injil. Lo ya atau tidak saudara? Nah itu. Tapi harus karena Injil. Maka itu harus tahu perbedaan kesombongan dan kebanggaan. Ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, apapun penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah hal, jangan lupa, adalah hal yang biasa dan harus kita alami supaya kita nggak sombong. Maka itu saya katakan tadi bedanya dikit antara bangga dengan sombong itu. Bagi pelayan-pelayan muda, rekan-rekan saya Kristus masih muda, ayo, jangan pernah puas apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saudara yang masih muda, karena masih banyak lagi yang Tuhan berikan ke depan. Amin. Maka itu dalam doa saya tadi, di situ kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kita selalu ingat, bukan mengingat masa lalu, tapi ingat siapa kita dulu. Maka itu dalam Galatia pasal 1 ada perikop khusus yang Paulus tuliskan kejahatan masa lalu dia. Itu aneh sekali. Padahal dia sendiri yang pernah menerima firman Filipi 3:13. Aku belum
yang di depan. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari kepada apa di hadapanku. Tapi di Galatia 1 dia menulis daftar kejahatannya masa lalu sebelum dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga di situ ada sebuah pengakuan Paulus. Aku tidak berjumpa dulu, bertemu dulu dengan saudara-saudaraku yang menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku pergi ke tanah Arab, catat 3 tahun. Sampai hari ini itu masih menjadi perdebatan di dunia teologi. Kenapa ke tanah Arab? Kok gak ke lain? Nah, berapa kali kalau saya diajak, maaf istilah diskusi atau debat, kenapa ke tanah Arab? Maaf ya, rekan-rekan, saya punya kalimat ini sudah, yang gak ditulis gak usah dibongkar. Setuju saya ngomong ini, yang ditulis saja kita belum lakukan semua, cari-cari yang gak ditulis kan? Jadi siapa saja, dia gak tahu. Mungkin Tuhan yang muncul dari sana, saya katakan mungkin. Tapi memang aneh. Kenapa ke tanah Arab? Tidak tahu. Tapi kalau kita memakai psikologi, kita menemukan dalam dunia psikologi ada sebuah istilah cuci otak. Nggak tahu ya, cuci otak, brainwash. Cuci otak ini paling banyak dilakukan di 2 negara berapa puluh tahun yang lalu, Uni Soviet dengan Tiongkok. Kalau ada orang-orang yang jadi warga negara Tiongkok atau Uni Soviet tahun-tahun itu, zaman perang dingin, dan orang-orang ini membenci pemerintah, menolak paham komunis, maka mereka punya teknologi untuk mencuci otak supaya paham itu hilang. Teknologinya saya nggak pernah tahu, tapi hasilnya saya tahu. Tahun 82 waktu saya pertama kali ke Tiongkok, tahun 82, itu pertama kali saya lihat hasil cuci otaknya komunis. Entah bagaimana caranya, ya 1-2 saya ketemukan orang-orang di Tiongkok waktu itu. Pokoknya begini, cuci otaknya dari negara komunis itu bisa membuat orang itu lupa namanya sendiri. Gila. Bahkan dia pun dibuat lupa semua ilmu, khususnya lulusan barat, lulusan Amerika, Eropa Barat. Itu komunis paling kasar. Itu bisa dicuci sampai ilmu pengetahuan yang begitu hebat dimiliki kosong di otaknya. Sampai seganas itu, saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah, di dalam dunia psikologi ada istilah cuci. Mengapa Paulus tidak tahu di tanah Arab? Saudara bayangkan, soal kecerdasan dan kejeniusan Paulus, ada berani meragukan? Dia satu-satunya anggota Sanhedrin yang masih muda, yang paling muda. Paulus itu satu-satunya ahli Taurat, orang Farisi yang berwarga negara Roma. Zaman itu sulit orang dapat warga negara Roma. Maka itu Paulus yang dipakai cuma bisa keliling ke Asia kecil sampai ke Eropa, karena paspornya itu dia bebas kemana-mana. Zaman itu orang yang punya paspor ke Roma, itu warga negara kelas paling tinggi di zaman itu. Kalau sekarang misalnya orang punya paspor Singapura, punya paspor Amerika, paspor Jepang, itu paspor yang paling berharga gitu. Maka itu karena kecerdasannya, kejeniusannya dia dipakai. Masih ingat kesaksiannya di kitab Kisah Rasul? Aku mendapat mandat penuh dari Yerusalem, yaitu mandat dari imam-imam kepala untuk menganiaya murid-murid Yesus. Saya percaya semua kita ingat itu. Bayangkan, gara-gara instruksinya dan otoritasnya Stefanus mati. Berarti Saulus ini posisinya, otoritasnya gila. Kalau kita pakai istilah zaman sekarang,
bencinya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau istilah saya sudah keluar dari hubung-hubungnya. Nanti ada istilah itu, ada orang begitu, aku benci sampai di hubung-hubung ini keluar. Bencinya kepada Yesus seperti itu. Tapi di surat Galatia dia mengaku, tapi ketika waktunya tiba, aku dipanggil menjadi teman sekerjanya. Nah, itu dia. Ayo jujur, buat orang secerdas Paulus menerima panggilan dari orang yang dia benci, itu mudah atau susah? Susahnya di gengsinya. Nanti orang ngomong apa? Yang dulu aku benci, sekarang aku kasih. Nanti orang ngomong apa? Oh, sekarang kalau kita menggunakan psikologi melihat hidup Paulus ini kagum gitu. Nah, dia menggunakan cara cuci otak ini. Maka itu di Galatia ditulis, aku nggak mau ketemu. Dia nyebutnya Kefas, bukan Petrus. Saya nggak tahu, sampai saya nggak tahu kenapa di kitab Galatia Paulus menyebut aku pun nggak mau ketemu Kefas. Kenapa? Aku juga nggak mau ketemu Andreas, nggak ketemu murid rasul-rasul sebelum aku. Karena dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Aku ini gila atau waras? Bahkan dalam surat Galatia dia bilang, aku nggak mau mengganggu ketenangan saudaraku yang di Yerusalem. Kalau aku sampai nyatakan diri, duh, ini yang membenci kita, ini yang menginstruksikan harus mati. Ngapain dia ada di sini? Mau jadi ribut besar? Jangan-jangan. Sekarang ini hebatnya kitab Galatia. Bagaimana Paulus menceritakan 3 tahun di tanah Arab itu dia perang dengan dirinya sendiri. Kalau saya tambahkan kalimat ini, maaf, orang seperti Saulus masih muda, hebat, jenius, warga negara Roma, ahli Taurat, anggota Sanhedrin, lengkaplah orang ini. Itu menjilat ludahnya sendiri. Berat gak buat Paulus? Berat sekali. Maka itu kitab Galatia itu luar biasa. Kalau kita melihat fakta ini, jadi 3 tahun di tanah Arab, dia itu perang dengan dirinya sendiri. Benar nggak yang aku putuskan ini? Salah nggak aku lakukan ini? Maka itu saudara, Petrus yang hidup dari awal dipanggil sampai Yesus naik ke surga, kumpul tiap hari Petrus itu bersama dengan Tuhan Yesus. Maaf, Petrus jangan marah ya saya ngomong ini. Dari 27 kitab perjanjian baru, dia hanya nulis 2 kitab. Kitab apa itu? 1 Petrus dan 2 Petrus. Tapi Paulus yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus, Paulus ini gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Dari 27 kitab perjanjian baru dia nulis 14, jadi 51%. Kalau saudara baca kitab Roma sampai Ibrani, itu tulisan Paulus. Saya tergoncang. Dari mana saudara kita ini mendapatkan kewahyuan, kebenaran sehebat ini? Saya tidak tahu saudara pernah membongkar enggak surat-surat Paulus itu. Ketika Roh Kudus membawa saya untuk membongkar 14 kitab tulisan Paulus, saudara kaget. 90% kira-kira, ya, 90% yang disampaikan Paulus dan jadi firman untuk kita sampai selama-lamanya ini, 90% itu belum pernah satu kali pun Yesus ajarkan. Wajar gak kita bertanya, dari mana suara kita ini dapat?
Dua hal yang muncul ini kalau teologi. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga pernah meninggalkan buku? Berjawab dong. Nah, terus dapat dari mana ini orang? Kedua, apakah Tuhan Yesus pernah buka sekolah Alkitab? Setelah itu lu jawab, enggak juga. Nah terus dari mana? Ini jawabannya. Nanti sesi kedua saya akan sampaikan ini. Saudara, ini hidup yang luar biasa. Satu kata yang kita harus tahu kalau kita pernah di kitab Galatia juga Paulus menulis seperti bagaimana sikap Kefas, Petrus ini. Ternyata satu kelebihan Paulus dengan Petrus. Maka itu dalam gereja Katolik ada sejarah yang tidak ada di Alkitab, tapi ini ada di sejarah gereja Katolik. Ketika kota Roma dibakar, sejarah gereja Katolik menulis Petrus melarikan diri, takut untuk ditangkap. Nah, dalam perjalanan dia keluar kota Roma, sejarah ini ada di Alkitab ada. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan itu. Maka itu judul sejarah gereja Katolik tentang pelayanan Petrus ini pakai bahasa Latin, Vadis Domini. Jadi Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Domini itu Tuhan. Kalau ada orang-orang tua dulu masih GKI Protestan, pendeta dipanggil Domini. Itu bahasa Latin artinya Tuhan. Vadis Domini, Tuhan mau kemana? Petrus kaget karena pertanyaan Tuhan Yesus ini. Artinya, kalau kamu meninggalkan Roma, aku akan masuk untuk disalib kedua kali. Dengan perjumpaan di perjalanan itu, Petrus kembali ke Yerusalem, tidak lari. Gak bisa di sejarahnya, di Alkitab tidak. Akhirnya dia ditangkap dan betul-betul disalib. Tapi permintaannya, aku nggak mau disalib seperti guru. Aku mau disalib terbalik. Dari kepalaku yang dibawa. Dari sana nggak ada di Alkitab. Saya nggak tahu kenapa gereja Katolik ini ya, karena gereja Katolik kan paus pertama itu Petrus. Oke lah, itu urusan mereka. Tapi bagus sejarah ini kita pelajari. Benar tidaknya kita lihat hasilnya. Nah ini salah satu perbedaan yang paling menyolok antara Petrus dengan Paulus. Ketaatan Paulus itu luar biasa. Masih ingat apa yang dia akui di kisah Filipi 3:10? Yang kurindukan ialah mengenal penderitaan, bersekutu dalam kematian. Itu hasil 3 tahun di tanah Arab dan cuci otaknya. Nah, kalau hari ini kita bisa berkumpul seperti ini, saudara, yang membuat kita hebat, maaf saya katakan kalimat ini, yang membuat kita hebat bukan berapa besar gereja kita. Setuju saya katakan ini? Yang membuat kita diakui hebat oleh Yesus Kristus Gembala Agung kita bukan kuliah teologi di mana, punya gelar berapa. Setuju saya ngomong ini? Bukan. Yang membuat kita hebat diakui oleh Tuhan, dan kita tahu bedanya pengakuan Tuhan dan pengakuan dunia. Artinya jauh sekali cara Tuhan menilai, memberi pengakuan, jauh. Maka itu kita tidak boleh sama sekali sebagai rekan-rekan sekerja Kristus menggunakan penilaian dunia. Setuju saya katakan ini? Jangan sekali-kali. Maka itu izinkan saya mengatakan kepada rekan-rekan saya, saudara saya, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa kurang karena saudara belum lulus S2 teologi. Bukan itu yang membuat Tuhan memberi kita pengakuan.
seluruh kehidupan Tuhan Yesus kita melihat. Maka itu tema kita, servant leadership, pelayan yang berarti hamba. Ini pengakuan yang Tuhan ingin ada di hidup kita. Hati hamba. Jadi bukan dengan penilaian duniawi, gelar, gedung gereja, jumlah jemaat, pengalaman pelayanan, tidak. Ada yang ngerti. Nanti snacknya apa? Pak Gembala, saya tanya dulu. Sopeter, apa? Donat? Masa ada yang lain? Ya paling saya mau seminar pasti istirahat kok donat. Maaf. Setuju saya ngomong bukan donat ya, saya benar. Setuju prinsip ini. Yang Tuhan cari penilaian kita adalah hati hamba, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan pengalaman, bukan jumlah jemaat, bukan bangunan gedung gereja. Lu ya atau tidak? Hati hamba ini kunci. Nah, Paulus memiliki ini lebih daripada Petrus. Ini terbiasa saja. Sejak saya mempelajari ini, saya sudah janji, kapanpun saya punya anak laki, cucu laki, enggak akan saya kasih nama Petrus. Jangan marah, punya nama Petrus, lanjut sudah enggak salah kok. Lu enggak terbiasa. Lu kita, kok kita bandingkan hidup Paulus kan punya nama Petrus, saya minta maaf. Bisa ganti nama, maaf, saya ke pengadilan. Karena fakta ini. Jadi saya ulangi, penilaian Tuhan atas kita itu beda dengan cara penilaian dunia. Saya tunjukkan satu ayat ini. Multimedia sudah jalan, oke. Yohanes 1 ayat 47. Saya tiap kali baca ayat ini, saya bilang apa itu luar biasa. Yohanes 1 47. Saya disitu nggak ada ya, jadi saya harus mulai baca. Oh, belum sarapan mungkin. Yohanes 1 47. Oke, biar kita saudara baca. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat anak-anaknya datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terjemahan ini tidak ada tipu daya. Filipus sudah lebih dulu menjadi murid Yesus, dan dia punya sahabat baik namanya Nathanael. Nah, suatu hari Filipus ngajak Nathanael, ayo ketemu Yesus. Ayo ketemu Yesus. Ya, Nathanael ikut saja, tidak ada pikiran apa-apa. Maka itu jangan tunggu pengakuan manusia. Saya berani. Jangan menunggu pengakuan manusia. Amin. Tapi tunggu pengakuan Tuhan. Tentang Nathanael, Yesus berkata. Nah, ini lebih penting. Orang itu kalau menilai kita pasti ada standarnya. Dengar ya, ini contoh saja. Apa yang kita nilai akan seseorang yang suka beri duit kita dan yang beli? Terus saya tanya, betul, beda gak cara menilai? Jujur, namanya manusia kita lebih suka nilai yang mana? Yang suka kurang lah. Nanti yang lebih banyak ngasih duit kita nilainya bagus-bagus. Tapi kalau Tuhan memberi penilaian akurat, ada pura-pura, ada motivasi tersembunyi, tidak ada. Maka itu pertanyakan kepada diri sendiri,
Kapan Tuhan menilai aku? Seorang rekan sekerjaku yang tidak ada tipu daya, nggak ada kepalsuan, nggak ada kepura-puraan. Wih, ini luar biasa. Nah, jadi yang mau punya anak laki, cucu laki, kasih nama Nathanael. Artinya orang yang tulus hati daripada Petrus. Maaf ya, dengan Pak intermezzo saja. Lo betul tidak kan? Ini pengakuan yang hebat. Maka itu penilaian kita. Sampai hari ini masih ada pertentangan di dalam gereja, dalam dunia teologi tentang Daud. Memang kalau kita lihat hidupnya, tuh ini orang. Tapi Tuhan memberi pengakuan yang luar biasa loh. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah, ada dua kata kalimat yang sama yang Tuhan beri kepada Nathanael dan dia beri kepada Daud. Ada yang sama. Kisah Rasul 13 ayat 22. Oke? Nah, kita suara. Oh, sorry. Setelah Saul disingkirkan, nah ini gak enak kata disingkirkan itu. Dan kita tahu penyebabnya. Saul nggak taat. Saul lebih mengutamakan materi, nggak usah pakai zaman sekarang. Kan dia menyembunyikan ya sapi-sapi yang tambun dan semuanya itu dia maksud untuk korban. Maksudnya itu kesalahan Saul di situ. Setelah Saul disingkirkan, Elohim mengangkat Daud sebagai raja bagi mereka. Nah ini kata ini yang sama tentang Daud. Elohim menyatakan. Sama gak dengan tentang Nathanael? Yesus menyatakan. Nah, rekan-rekan sekerja Kristus, jangan cari maaf ijazah yang tinggi-tinggi. Jangan cari surat-surat penghargaan dari lembaga-lembaga tertentu. Maaf. Kalau toh dapat ya sudah. Kalau enggak apa-apa. Saya cuma cerita. 3 kali saya ditawarkan untuk saya dapat gelar doktor honoris causa. Saya bilang enggak perlu. Mereka enggak bisa baca barang itu. Itu istilah saya. Lu serius? Nah, saya enggak mau. Saya tetap mau sebagai rekan sekerja Kristus. Bukan untuk gelar itu. Saya bilang ini gratis. Lalu diberi persyaratan. Bapak ini sudah seharusnya dapat ini karena sekian tahun main ini, karena ini kan ini. Ya sudah, tak biar bukan aja lah. Saya bilang begitu, maaf. Orang Jawa punya istilah ojo kabotan jeneng jomplang. Tahu ya orang Jawa, jangan keberatan gelar. Kalau nggak kamu terguling gitu, terus juga ya. Oke. Nah, apa yang Tuhan katakan tentang kita ini penting. Amin. Bisa pakai bahasa apa? Ini kan luar biasa. Kalau Tuhan yang memberi pengakuan, benar pasti benar atau pasti salah? Pasti benar. Kalau Tuhan, kalau manusia memberi pengakuan, lain cerita. Ini luar biasa. Tentang Daud, Elohim menyatakan, aku telah menemukan Daud anak Isai. Langsung 2 penilaian. 1, seorang yang berkenan di hati. 2, seorang yang melakukan segala kehendakku. Pertanyaannya, kita memberi pengakuan tentang seseorang itu setelah kita lihat apanya? Perbuatan. Apalagi dan macam-macam. Nah, munculkan pertanyaan, waktu Yahweh Elohim menyatakan tentang Daud dengan 2 hal besar ini, Daud sudah dipanggil atau belum? Belum dipanggil,
belum dipilih, belum dikurangi, tapi sudah memberi 2 pernyataan. Nah, kalau kita melihat ini dengan hidup Natanael, sama. Natanael, Yesus belum pernah ketemu Natanael, baru hari itu dibawa oleh Filipus, tapi sudah memberi pengakuan. Jawabannya seperti persis yang Elohim katakan kepada Samuel ketika 3 kakak Daud yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditampilkan secara perawakan, secara bentuk fisik, cocok ini jadi raja. Tapi masih ingat yang bilang apa kepada saya? Kamu melihat dari luar, tapi aku melihat dari dalam. Nah, rekan-rekan sekerja Kristus, ini yang saya mau tekankan. Jangan sibuk cari pengakuan manusia, tunggu pengakuan Tuhan. Itu jauh lebih hebat daripada pengakuan manusia. Maaf, jadi sedang mengumpulkan dana untuk kuliah S2 teologi. Percuma, Tuhan gak butuh itu. Gak percaya. Sudahlah, aku ini baru S1. Saya pernah ketemu orang itu. S1 itu apa? Ternyata dia itu sudah kuliah teologi S1, cuma baru semester 4. Oh, itu S1. Hebat juga ini orang. Terus saya punya, udah, gak usah S1 pilot. Saya bilang begitu. Dia tertawa. Ini pengakuan dari Tuhan lebih penting, setuju ya? Nah, bagaimana cara pengakuan dari Tuhan? Kita buka 1 Samuel pasal 3 mulai ayat 18. 1 Samuel 3 ayat 18. Hebatnya Tuhan kalau menilai seseorang itu sebelum orang itu buat apa-apa. Maka itu dia belum dipilih, belum apa-apa, kok sudah tahu Daud melakukan segala kehendaknya. Ya, memang Tuhan tahu siapa. Maka di dalam kekurangan, kelemahan, kejahatan Daud tetap ada pengakuan. Karena Tuhan yang menilai, kita tak punya hak untuk membatalkan penilaian Tuhan atas kekurangan ajaran Daud. Setuju saya ngomong ini? Itu hak dia melakukan apa yang baik menurut pandangan. Saudara, kalau kenapa dia gangguan? Udah pakai data dulu? Enggak. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus untuk meneliti firman ini, kita nggak akan tahu ada apa. Berapa kali Tuhan panggil Samuel? Ya, tolong jawab, berapa kali Tuhan panggil Samuel? Salah, 4 kali. Ini udah teliti baca. Sama seperti berapa kali Petrus gagal? Jawabnya pasti 3 kali. Salah, 7 kali. Duh, wah ini sesat ini. Saya hitung ya. Yang keempat, yang 3 kita nggak usah bahas, tertulis di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Yang keempat, Petrus menyangkal Yesus. Murid pertama yang tahu Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Syok dia, wow, nggak ada Yesus. Dia pulang memberitahu murid-murid yang lain. Itu sudah percaya. Lalu Maria ibu Yesus bersama murid perempuan yang lain datang ke kubur untuk melihat bukti Yesus bangkit. Petrus nggak percaya 5 kali. 2 murid masih ingat Lukas 24, satu namanya Kleopas, kecewa pulang kampung ke Emmaus. Di perjalanan mereka jumpa Yesus, balik lagi ke Yerusalem. Petrus sudah percaya. Yang ketujuh, ini klimaks dari kekurangan ajaran Petrus. Petrus lagi, klimaks. Dia kembali nangkap ikan. Masih ingat Yohanes 21. Nah, kurang ajarnya saudara kita yang satu ini, dia ngajar yang lain, termasuk Yohanes ikut. Kok
bodoh juga. Ngapain ikut urusan mereka? Saya nggak tahu. Padahal di Lukas 5 kan Simon berjumpa Yesus pertama kali dengan mujizat hebat. Dia janji, Guru, aku tinggalkan semua. Maka itu Yesus menyebut, mulai hari ini bukan penjara ikan, tapi penjara manusia. Oh, berarti Petrus ini gak jujur. Rupanya perahu dan jalannya masih disimpan. Maka itu dia kecewa, dia balik lagi hidup yang lama. Ngerti gak? Ya, ini contoh. Tapi di situ perjumpaan yang mempertotal hidupnya. Nah, saudara, Gereja Katolik menggunakan prinsip itu menerima kunci kerajaan surga. Nah, beda dengan Samuel. 4 kali dia dipanggil. Loh, kok diam saja? Pertama, Sam, dia lari ke kamarnya Imam ini. Ya Bapak panggilan? Enggak. Oh, pasti Eli. Walaupun kita nggak tahu umur Eli berapa, tapi dia orang tua. Karena ayat 1 sampai 3 berkata, mata sudah kabur dan banyak lagi kelemahan Imam Eli secara fisik. Aku nggak panggil, balik lagi. Belum lama, saya baru lagi dia ke Eli. Nada Eli tinggi, karena orang tua itu kan susah tidur. Betul enggak? Wajar sudah umurnya. Kalau orang tua banyak tidur, awas. Maka itu Alkitab kudus kita juga ya. Ada anak-anak muda yang terima nubuat dari Tuhan. Lanjut. Ketiga kali dipanggil lagi, balik lagi ke kamar Imam ini. Nah, di sini kita belajar tentang hebatnya Samuel, anak kecil ini. Ayo, saya nggak tahu kalau saudara, kalau saya sudah 2 kali dibilang nggak dipanggil, lalu 3 kali saya akan tutup muka saya dengan bantal, nggak dipanggil. Belum betul nggak? Tapi anak ini luar biasa, dia balik lagi ke kamar ini. Nah, Alkitab menulis, ketika 3 kali itu Eli yang bangun, dia berkata, oh pasti Yahweh Tuhan. Coba kita buka dulu ayat 2, 1 Samuel 3. Maka itu rekan-rekan sekerja Kristus tidak boleh punya sikap Imam Eli ini. Terjadilah pada saat Eli sedang berbaring di tempatnya, matanya mulai rabun sehingga dia tidak mampu melihat. Kalau terjemahan baru, pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Saya mau katakan kalimat ini, celakalah umat yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita para pemimpin nggak punya visi dan nggak dapat pewahyuan. Setuju saya ngomongin? Bahaya sekali. Imam ini secara fisik sudah tua, secara rohani juga celaka. Secara fisik matanya mulai rabun, kabur, tetapi mata rohani ikut rabun juga. Firman Tuhan jarang. Kalau di sini terjemahan NLT ini matanya mulai rabun sehingga dia tidak mampu melihat, nggak ada kata firman Tuhan. Ayat 1-nya. Oh ayat 1. Oh maaf, terima kasih Pak Wirana. Ayat 1 coba. Saya salah sebutnya. Ayat 1 coba. Oh iya, terima kasih. Samuel yang masih kecil. Nah ini betul. Masih anak-anak, masih kecil. Samuel masih kecil itu melayani Yahweh, dia dapat ini pada masa itu. Oh ayat 1, terima kasih Pak. Nah, pada masa itu firman Yahweh sangatlah jarang. Tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Hati-hati para pemimpin. Usia kita boleh bertambah. Kalau usia berkurang itu mati. Betul? Usia kita boleh bertambah, tapi telinga rohani dan mata rohani tidak boleh kurang.
Ini wajib. Nah, maka itu dalam kondisi seperti ini, Yahweh Tuhan kebingungan. Sebab umat ini menunggu instruksi, umat ini menunggu perintah, menunggu arahan. Tapi yang mau dipakai sudah rabun dan sudah kurang dengar. Maka itu Yahweh Tuhan cari seorang yang bisa diajak bicara tentang masa depan bangsa itu. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memilih. Kenapa Samuel kecil ini? Berarti di masa itu di Israel tidak ada yang lain. Hanya Samuel yang dianggap layak oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Maka itu setelah 3 kali Imam Eli yang bangun. Kalau begitu Tuhan yang panggil anak ini. Terus Eli ngajari, Sam, kalau kamu dipanggil lagi, jawablah begini. Ya Yahweh, aku mendengar. Jadi berapa kali? 3 kali atau 4 kali? 4. Jadi ketika kali saya dapat pesan itu Samuel kembali tidur. Dan betul Tuhan datang lagi dan menyampaikan semuanya itu. Dan Alkitab menulis Imam Eli nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sebab dia tahu ada pesan khusus untuk aku dan bangsa. Nah, saya mantan guru sekolah minggu, jadi saya bisa memaparkan. Jadi begitu pagi, Eli nggak bisa tidur dan tunggu Samuel bangun, maka Samuel dipanggil Sam. Ceritakan semua. Jangan ada satupun yang kamu sembunyikan dari firman yang kau dengar tadi malam. Bayangan saya begini, ini anak kecil, saudara. Saya nggak tahu umur berapa, tapi masih Imam ini dengan tangannya yang kekar itu pegang pundak Samuel kiri kanan sampai digoyang-goyang. Ayo kamu ngomong, sampaikan apa yang kamu dengar tadi. Samuel tidak dengar cerita tentang Nuh buat apa. Samuel tidak dengar cerita tentang Musa buat laut. Tapi Samuel mendengar tentang politik. Sampaikan kepada Ikabod, kemuliaan Yahweh Israel akan meninggalkan, takut akan dicuri. Semua yang jelek disampaikan. Maka itu tadi ayat 18 nggak ada yang disembunyikan. Nah, pertanyaan saya muncul, kenapa sampai 4 kali? Ayo jujur. Kalau saudara manggil seseorang 3 kali nggak dengar, mau diteruskan atau cari yang lain? Ayo, jawab dong. Cari lain. Nah, yang lain apa aja mau nggak mau. Tapi Yahweh Tuhan balik tetap. Jawabannya di ayat 7. Kita lihat ayat 7. Wih, ini saya betul-betul bertobat. Saat itu, ini saya pakai istilah orang Jakarta, gila. Saat itu Samuel bagaimana? Belum mengenal Yahweh, dan firman Yahweh pun belum dinyatakan. Kalau bahasa terjemahan baru, belum pernah. Aneh kan? No, serius. Rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya mengatakan, jauh lebih indah Yahweh Tuhan selalu bicara kepada kita daripada gelar-gelar teologiamu. Katakan amin. Amin. Jangan kejar gelar dari manusia, kejar yang penghargaan dari Tuhan. Yes. Ini aneh. Ngapain Yahweh Tuhan yang Maha Besar bicara pada anak ingusan? Loh, ingusan kali belum kenal dan tidak tahu firman, tapi dipanggil sampai 4 kali. Jawabannya karena nggak ada orang lain. Nah, sebagai guru sekolah minggu saya pun ngajar.
pasti jawabannya ada di Alkitab. Maka itu tadi saya katakan tentang tanah Arab, udah kalau nggak ditulis nggak usah dicari, yang ditulis cerita saja. Tolong carikan bantu saya ayatnya, Nana bantu Papa. Ada ayat, mungkin di 1 Samuel 2. Imam ini kan punya 2 anak, ya. Nah itu satu-satunya tulisan Dursila dalam terjemahan. Anak Imam ini Dursila, itu bahasa Melayu kuno. Dursila itu lebih kurang ajar dari yang paling kurang ajar. 2 anak Imam ini, itu kakak angkatnya Samuel. Suka mengganggu Samuel. Kalau ada tulisan, saya nggak tahu di ayat mana. Karena dia diganggu terus oleh 2 kakak angkatnya ini, maka Samuel cari tempat yang paling aman gak diganggu. Samuel tidur di tempat tabut suci. Itu ayat berapa? Pasal 2 atau pasal 3? Pasal 2. Pasal 2 ayat 12. Oh sudah. Oh terima kasih. Ya. Oh ya, bukan yang tidur. Anak-anak lelaki ini adalah anak-anak Dursila. Sama Iraki juga. Mereka tidak mengenalnya. Yang saya mau cari, Samuel tidur di tempat tabut suci. Ini aneh. Samuel bukan orang Lewi. Orang Lewi pun kalau belum hari raya Berafira tidak boleh masuk ke tempat Maha Kudus. Nah ini anak kok tidurnya di situ dan Tuhan gak marah. Ayat berapa? Yang di rumah juga tolong tulis. Yang di Zoom yang saya kira Facebook. Sampai 3. Oh 3 ayat. Nah ini dia 3. Oh ini 3 juga. Maaf. Waktu itu pelita Elohim belum padam dan Samuel sedang berbaring hendak tidur di dalam tempat suci Yahweh, tempat tabut Elohim diletakkan. Nah, waktu saya jadi guru selama minggu, ini yang saya temukan. Secara hukum, dia harus mati gak? Loh, jawab dong, harus mati gak? Mati. Dia bukan imam, bukan Hadaya Berafira, dia tidak pakai efod, dia tidak bawa api persembahan kudus. Wah, di sini saya belajar Tuhan pun memaklumi hati anak ini. Dengan kata lain, Tuhan harus melanggar yang dia tulis sendiri. Hebat kan? Maka itu para pemimpin, jangan kaku hati. Amin. 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 Seorang pemimpin harus berani menjilat ludahnya sendiri kalau keadaan berubah. Jangan sombong. Inilah hamba. Tuhan saja berani merubah keputusannya dengan alasan tertentu yang kita harus ngerti hati Tuhan. Ini luar biasa. Dibiarkan. Berarti Samuel kecil ini sudah mengerti hadirat Tuhan. Aneh. Dia cari tempat yang paling aman supaya 2 kakak angkatku nggak goda aku itu di mana? Oh, dia tahu hukum. Di tempat tabut suci itu ruangan Maha Kudus. Hebat ya? Nah, kalau bukan Roh Kudus nggak akan ketemu rahasia ini. Maka itu saudara, bergantunglah penuh pada Roh Kudus. Nanti sesi kedua kita akan bahas peranan Roh Kudus untuk kita bisa punya hati hamba. Ayat 19. Jadi setelah Samuel menyampaikan semua pasal 3 ya kepada imam ini apa yang semalam dia dengar, Eli berkata jadilah seperti yang ayat 19. Lalu Samuel pun bertambah besar dan Yahweh menyertainya. Rekan-rekan sekerja Kristus, izinkan saya menggunakan kalimat ini. Jauh lebih hebat penyertaan Yahweh di hidup kita daripada gelar-gelar teologi kita. Amin. Maaf. Penyertaan Yahweh ini yang membuat iblis
nggak berani menyentuh hidup kita, rekan sekerja Kristus. Bukan doa puasa yang panjang-panjang, bukan hafal ayat Alkitab, penyertaan. Dan ini yang kedua, Yahweh tidak membiarkan satu pun dari firman-Nya itu gugur. Oke, saya nggak bisa terangkan dulu kalimat ini sebelum ayat yang ke-20 kita baca. Apa yang terjadi setelah dua hal besar dialami Samuel? Yahweh menyertai dan firman-Nya nggak ada yang gugur. Lihat kalimat ini. Segenap bangsa Israel mengetahui. Orang kuat. Kalau terjemahan baru, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel diberi jabatan Nabi Yahweh. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa Samuel telah ditetapkan menjadi nabi bagi Yahweh. Saudara, kalau Indonesia perbatasannya dari Merauke sampai ke Sabah. Tapi Israel itu negaranya memanjang dari utara ke selatan. Utara itu Dan itu perbatasan dengan Lebanon yang masih perang sampai hari ini. Pasukan Houthi ada di situ. Dan Beersheba itu wilayah selatan perbatasan dengan Mesir. Dan wilayah ini tetap ada sampai hari. Maka itu kalau ada di antara saudara ikut mengikuti politik ini, sebetulnya sederhana. Israel nggak minta macam-macam kepada Hamas. Kembalikan sandera ini. Kan cuma itu permintaan Israel. Tapi dunia kejahatan menutup itu, selalu menyerahkan Israel. Kalau Hamas mengembalikan sandera-sandera itu, selesai perang ini. Ngerti ya? Nah, Samuel adalah satu-satunya pelayan Tuhan di zaman Perjanjian Lama yang tidak pernah dilantik dan diurangi. Kenapa? Jawabannya, yang nanti sudah mati dulu, yaitu Imam Eli. Harusnya Imam Eli yang melantik dan mengurangi, tapi nggak ada. Maka itu kepada anak-anak muda yang punya panggilan jelas, tapi organisasi gereja pun tidak mengakui, nggak usah takut, yang penting Tuhan mengatakan. Haleluya. Ini prinsip yang saya pakai. Jangan menunggu surat pelantikan organisasi. Setan dan malaikat nggak bisa baca barang itu. Yang baca barang itu cuma Kementerian Agama. Tapi otoritas di atas itu nggak bisa baca. Nah, otoritas di atas itu hanya dari Tuhan. Amen. Yang setan tahu. Jadi ini luar biasa. Jadi kapan Samuel mendapat jabatan Nabi Yahweh? Yang Israel harus tahu dua hal. Yahweh menyertai Samuel dan firman-Nya tidak dibiarkan gugur. Begini faktanya. Jadi setelah Imam Eli meninggal, Israel kebingungan. Mau minta nasihat siapa? Karena bagi orang Yahudi, kalau nggak ada imam, berarti nggak ada ibadah. Dan mereka akan tertuduh terus. Kita nggak bisa ibadah ini. Siapa mimpin kita? Siapa yang menyerahkan korban? Siapa yang melakukan korban? Bisa bayangkan. Sebagai orang Yahudi, ngerti nggak maksud saya ini sekarang? Lalu Samuel keliling dari desa A ke desa B, dari kota D ke kota E. Samuel keliling. Dan tiap kali Samuel keliling ke desa-desa, ke kota-kota Israel, dan ada masalah di situ, dengan pertolongan penyertaan Tuhan yang hebat, Samuel memberi nasihat.
dengan apa yang dia tahu dalam persekutuannya dengan Yahweh Tuhannya. Ketika dia pindah ke kampung lain, ke tempat lain, di kota yang sebelumnya, ada kesaksian. Betul semua yang Samuel katakan tadi. Di kota lain sama. Waktu dia kesini, dia memberi nasihat kepada kami, dan apa yang dikatakan betul semua. Pindah. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel yang melantik. Tangkap kebenaran. Berbahagialah setiap kita. Di samping otoritas organisasi yang kita miliki, tapi ada otoritas lebih tinggi lagi. Oh enggak, amin. Yaitu pelantikan langsung dari kerajaan surga. Di mana setan dan neraka jauh lebih mengakui pelantikan surga daripada pelantikan organisasi. Ini yang kita harus cari. Belum selesai. Ayat 21. Jadi kita nggak boleh puas, harus lanjut lagi. Dan Yahweh menampakkan dirinya lagi. Kata lagi ini kuncinya. Kalau terjemahan baru, dan selanjutnya. Tahu nggak arti kata selanjutnya dan lagi? Ayo. Berulang-ulang. Terus berulang-ulang, gak stop. Izinkan saya mengatakan kepada rekan-rekan sekerja Kristus, salah satu halangan kita saya mengakui juga, maaf, bingung cari bahan khotbah. Loh, wajar gitu. Loh, saya tanya, wajar gak? Kita pernah tahu. Dulu saya sering mengalami ini. Sampai suatu saat Roh Kudus menegur saya. Penyebab utama sebagai pemberita kebenaran, kita kehabisan bahan. Karena gak ada pewahyuan bahan. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Maaf. Akhirnya anak-anak kita dan jemaat, maaf, malas dengar kita ngajar. Dan cuma diputar-putar, diulang-ulang. Maaf. Hari ini sebagai pelayan yang berhati hamba, kalau saudara memiliki cara hidup Samuel, yakinkan sampai akhir hidup kita nggak akan pernah kekurangan bahan menyampaikan kebenaran. Karena lagi dan Yahweh menampakkan dirinya lagi di Silo. Selanjutnya dengan cara apa? Dan sebab Yahweh telah menyatakan dirinya kepada Samuel di Silo melalui pernyataan firman, bukan karunia roh. Beda kan? Banyak hamba-hamba Tuhan pakai konsep karismatik terjebak dalam karunia roh. Dikit-dikit membuat, dikit-dikit penglihatan. Maaf, itu bukan firman. Firman itu yang tertulis ini, katakan amin. Jadi nggak boleh puas dengan apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kejar terus, kejar terus. Selanjutnya lagi, woi, itu luar biasa. Saudara, maka itu dalam hidup ini, kalau kita bergantung penuh pada Roh Kudus, woi, luar biasa. Selalu ada hal yang baru, ada hal yang baru. Ayat terakhir di sesi pertama ini, Yohanes 14 ayat 26. Jadi sumber yang tidak pernah habis dari semua kebenaran
adalah Roh Kudus, bukan buku. Setuju? Amen. Maaf, saya banyak baca buku, tapi buku-buku yang saya baca tidak pernah saya jadi bahan khotbah. Karena itu buatan manusia. Maka itu kepada rekan-rekan, kalau saudara khotbah hanya mengkhotbahkan buku, maaf, Tuhan nggak berkenan. Loh kenapa? Sehebat apapun buku yang ditulis oleh orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan hebat, itu tetap bukan Alkitab. Yang 66 kitab ini aja nggak habis-habis kita khotbahkan. Ngapain kita balik buatan manusia? Setuju? Ini prinsipnya. Maaf, saya cuma cerita. Kalau saudara tanya, sudah berapa tahun saya melayani? Agustus yang lalu 53 tahun. Bayangkan 53 tahun saya sudah khotbah. Banyak habis-habis dari 66 kitab ini saja. Dan saya juga kagum sendiri, selalu ada yang baru. Ini ayatnya. 26, maaf, bukan 20. Namun penghibur yang Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai berapa segala sesuatu yang telah kukatakan kepada. Nah, sesi kedua kita akan bahas fungsi Roh Kudus. Ini perbedaan dahsyat antara Paulus dengan Petrus. Jadi Roh Kudus itu guru yang hebat. Tentang segala sesuatu dia bisa ngajar. Nah, kalau Roh Kudus itu sebagai sumber yang enggak habis-habis, percayalah kita enggak akan pernah kehabisan untuk terus mengajar dengan bahan 66 kita. Percaya firman ini masih berlaku sampai hari di hidup kita. Percaya kalau Yahweh Tuhan bisa bicara kepada Samuel, dia pun bisa bicara kepada kita masing-masing. Karena Tuhan memerlukan. Tuhan memberkati kita semua. Ini puji Tuhan. Dalam sisi kedua nanti ya. Pak Gembala siapa? Serahkan suruh doa ini. Ketua API atau siapa? Pak Gembala maksudnya. Belum ada tanya jawab sesi berikutnya. Atau nanti aja ya. Sesi dua aja. Atau sekarang? Terserah. Boleh kalau ada tanya jawab. Ini apa itu ada? Ya, puji Tuhan, saya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengenai saudara dan saudara-saudara semua. Puji Tuhan, ada waktu kurang lebih 15-20 menit di depan. Jika ada yang mau bertanya dari materi yang sudah dipaparkan oleh beliau, Pastor Daniel Alexander, saudara bisa angkat tangan dan nanti akan dijawab, akan dijelaskan oleh Pastor Daniel Alexander untuk kita semua. Jadi silakan siapapun saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mau bertanya bisa angkat tangan, nanti saudara bisa berdiri di tempat saudara dan akan dikasih mic untuk saudara bisa bertanya. Ya, kita diskusi sekarang. Ayo. Ya, silakan. Mana mikrofonnya? Tolong usahakan semua diskusi kita jangan keluar dari firman. Ya. Halo Pak Daniel. Shalom. Pagi saya langsung tanya. Iya, langsung tanya aja sudah. Saya mau bertanya kan tadi bahwa kita jelaskan tentang Nathaniel. Setelah ayat itu kan mungkin saya kurang baca kitab atau apa, saya tidak pernah diceritakan lagi Nathaniel setelah itu kan kejadian itu. Apa yang terjadi selanjutnya dengan dia setelah kejadian di Yohanes 2 itu? Ya, terima kasih. Ya, itu yang saya katakan dari awal. Yang nggak tertulis nggak usah dicari. Ya, kita nggak tahu. Iya, memang ini pertanyaan bagus. Seharusnya kan ditulis ya, hebatnya Nathaniel bagaimana? Ya kalau nggak ditulis bukan urusan dia. Yang penting Tuhan mengakui kita. Terima kasih saudara. Ayo yang lain.
snack lah. Enggak akan saya ngomong. Ada lagi yang cepetan. Kalau ada, ya, saya lebih suka diskusi. Ya. Saya juga nggak pernah pikir. Saya baru hari ini kepikir juga ya. Namanya kemana setelah itu? Terima kasih. Dari Makassar, Shalom. Ya, belum bunyi. Thank you. Saya mau tanya, bagaimana kita menilai hidup kita ini? Salah satu kehidupan kita ini dipilih oleh Tuhan lewat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Seperti Nathanael dan Daud, sebelum dia mengenal firman itu sendiri, sebelum mengenal Tuhan lebih dalam, dia sudah dipilih oleh Tuhan, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Terima kasih, Kak. Buka Yeremia 1 ayat 5. Pertanyaan bagus lagi. Bagaimana tanda bukti bahwa kita ini dipilih? Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase, ada 3 langkah yang luar biasa. Dan firman itu berlaku untuk semua manusia. Sangat salah kalau kita berkata Alkitab hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Salah. Ini firman berlaku untuk semua manusia. Inilah 3 fase. Yang pertama, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenalmu. Ini luar biasa. Saudara, apa bedanya rahim dan kandungan? Rahim itu dari bahasa Arab. Rahim. Maaf, itu kalau bahasa medisnya vagina. Berarti sebelum kita dibuai, ini yang aneh. Kalau kita belum dibuai, berarti papa mama kita belum melakukan hubungan seks. Dahsyat. Yahweh telah mengenal kita. Dari mana? Oke, lanjut dulu. Fase kedua. Sebelum kau keluar dari kandungan. Nah ini papa mama sudah menikah, mama sudah mengandung kita. Masih dalam kandungan, Yahweh telah menguduskan kita. Kata menguduskan jangan diterjemahkan hidup pakai putih-putih semua, baju putih, celana putih, rok putih, sepatu putih. Bukan. Itu kemunafikan alami. Betul? Menguduskan itu artinya dipisahkan. Nah ini orang sudah dipisahkan. Ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia jadi nabi. Fase ketiga kalau dalam bahasa Inggris destiny. Destiny itu keputusan kekal dari Tuhan. Dan perhatikan kata kerja waktunya, bukan akan. 3 fase ini menggunakan kata kerja waktu yang telah lewat. Telah. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Tahun 70-an saya mendapatkan kewajuan ayat ini. Dan itu yang saya hidupi sampai hari ini. Tuhan memberi saya istilah dari rekan-rekan pelayanan generasi. Maka itu sampai hari ini salah satu panggilan saya mengumpulkan anak-anak terbuang, anak-anak tertolak, anak-anak yang tidak diinginkan dari sejak kandungan. Maka itu saya bisa cerita kepada saudara, ayat ini saya sudah buktikan. Anak-anak hasil perkosaan, anak-anak hasil perzinahan, di tangan Tuhan mereka orang-orang yang hebat. Gak ada yang salah karena ayat ini. Jadi pertanyaannya pasti muncul, ya kenapa ada yang bisa ada yang tidak? Ada yang gagal, ada yang jadi. Jawabannya tergantung ketaatan kita. Mau terima gak panggilan itu?
Mau terima nggak pilihan itu? Kalau kita nolak, Tuhan nggak bisa apa-apa. Jawaban terakhir, Petrus dan Yudas. Kalau ditanya, dosa siapa yang bisa ditoleransi? Dosa Petrus atau dosa Yudas? Yudas dong. Kalau nggak ada dia, siapa yang menyalahkan Yesus? Tapi menyangka ini kurang ajar. Kalau saudara baca kitab Markus, lebih kurang ajar lagi. Satu-satunya penulis Injil yang menulis sumpah aku gak pernah kenal orang itu cuma Markus. Ketika Petrus lagi berdiam, kedinginan, terus ada gadis lewat, kan kamu juga pengen orang itu. Loh, aslinya saya tanya, wah, sumpah aku gak pernah kenal dia. Jujur, kalau Yesus model kita pengen orang. Kamu bisa menyelamatkan kamu, bisa menolong kamu, bisa pilih kamu. Sumpah gak kenal. Kalau saya Yesus, saya blender Petrus. Loh, kan orang aja betul gitu. Tapi kenapa Petrus jadi orang hebat? Yudas yang mati bunuh diri karena pilihan. Jelas. Satu lagi terakhir. Ada? Nggak ada. Oh ya. Ayo. Makasih ya. Puji nama Tuhan. Awas saya Yang kalau saya nggak salah dengar ya, Bapak tadi katakan bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 7 kali. Ya, setahu saya Petrus itu menyangkal 3 kali. Ya di dalam Injil. Iya betul. Iya. Nah saya mau tanyakan di sini adalah 4 kali itu yang mana Pak? Karena ya. Tadi saya jelaskan 4 kalinya. Iya. Dari mau kemana? Ya ada Pak. Dari Maksudnya begini Pak. Saya lihat di sini yang saya catat di sini Alkitab dan saya lihat di dalam Matius 26 ayat 4. Oke, Ibu. Ya. Ibu dulu. Saya bilang yang keempat Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus mati. Ya. Dia sampaikan ke saudara-saudaranya, Petrus nggak percaya. Maria ibu Yesus dengar berita kebangkitan, dia ngecek. Betul Yesus sudah bangkit. Petrus nggak percaya. Oke. Yang keenam, 2 murid lagi, satu namanya Kleopas, pulang kampung karena kecewa, berjumpa Yesus. Mereka balik ke Yerusalem. Petrus nggak percaya. Yang ketujuh, lebih celaka, dia kembali nangkap ikan. Itu kan nyata. Mutanya sejanji, aku tinggalkan semua itu Lukas 5. Nah itu memang tidak ditulis itu penyangkalan. Tapi kalau kita baca, nyata nggak Petrus? Anda nggak percaya. Jadi itu yang saya maksud. Iya, karena tidak dicatat di dalam Alkitab yang cuma 3 kali. Tapi ada fakta yang tertulis. Jelas Ibu? Iya. Itu yang saya mau. Oke, jelas ya. Iya jelas ya. Puji Terima kasih Tuhan. Kita lanjut yang sisi kedua, donatmu. Saya nggak tahu benar ngomong. Ada satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Di mana? Oh, di sana. Saya nggak lihat. Maaf Ibu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya seperti yang ditanyakan Ibu tadi, tapi saya langsung ke intinya yang saya mau tanya di sini. Apa perbedaan dengan menyangkal dengan percaya tidak percaya? Kan yang 4 ini kan menyangkal. Yang 4 yang Bapak jelaskan bahwa dia tidak percaya. Yang saya tanyakan apa perbedaan menyangkal dan tidak percaya? Nggak ada beda. Terima kasih. Nggak percaya itu artinya nyangkal. Nyangkal karena nggak percaya. Jadi sama. Oke? Iya. Saya masih ada satu pertanyaan. Ini mungkin juga menjadi banyak pertanyaan. Kalau yang tanya aku malah dijawab. Bisa tolong multimedia dibuka di Yeremia 1 ayat 5 tadi. Ini kembali di ayat Yeremia 1 ayat 5 tadi. Ya. Dan mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan. Dan sering saya juga temukan pertanyaan dari jemaat.
ini kan step-step untuk kemudian kita meresponi panggilan dari Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Di sini tadi disampaikan bahwa dari sejak di dalam rahim aku telah mengenalmu, sebelum engkau keluar dari kandungan aku menguduskanmu, dan yang terakhir aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kemudian melihat dari sini, kalau dari sejak dari rahim seperti yang dijelaskan oleh Pak Daniel, maka kemudian seharusnya kehidupan kita akan baik-baik saja, hebat, akan lurus-lurus saja, hebat. Ya. Tapi kok kenyataannya, nah ini juga saya alami sendiri. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, berarti saya juga percaya bahwa Yeremia 1 ayat 5 ini terjadi dari sejak di dalam rahim, dibentuk dalam rahim dan kemudian dalam kandungan, sampai kemudian Tuhan tetapkan saya melayani Tuhan. Kok bisa dalam perjalanan ini kemudian kita melenceng? Apakah ini kehendak bebas yang seringkali kita pahami karena ketidaktaatan kita, sehingga kemudian kalau sudah ditetapkan, kenapa kok ada yang melenceng? Kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kalau sudah dikuduskan oleh Tuhan, kenapa kok kemudian seperti saya ini, kesaksian pribadi saja, kok bisa saya kemudian pakai narkoba, kemudian saya jadi pengedar narkoba, saya jadi penjual narkoba, saya bisa hidup bebas, saya hidup gelap dalam kegelapan dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan panggilan tadi itu. Apakah kemudian ini ketidaktaatan kita, kehendak bebas kita, atau seperti apa? Bisa tolong dijelaskan. Tuhan tidak menciptakan robot yang bisa diprogram. Saya akan membuat saudara kaget dengan fakta. Semua kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, tapi ternyata kemahakuasaan Tuhan tidak bisa untuk manusia, hanya untuk hewan. Loh, kok bisa? Pertanyaannya, antara hewan dengan kita, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Jawab dong. Nah, ketika kita berkata tidak, di situ Tuhan tidak Maha Kuasa. Saya contoh. Daniel, kamu ke kanan. Saya ngelawan, enggak, saya mau ke kiri. Ketika Yahweh Tuhan melihat saya ke kiri, kalau dia dikatakan, dia akan cegat kuping kanan saya, kanan, 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 goblok. Dia begitu. Dia sedih. Kenapa Daniel kamu kiri? Cari di sejarah. Pernah dengar nama Billy Graham? Orang hebat, nggak ada sandingannya saudara. Awal dia melayani itu nggak sendiri, bertiga. Ya, bertiga. Seumuran tahun 49, 3 orang muda ini menggemparkan Amerika, tapi belum sampai yang 2 dipakai lebih jauh, mereka meninggalkan. Jadi Billy Graham ini bertiga. Saya lupa namanya itu. Tragis. Yang satu mati sebagai pemabuk dan penjudi. Yang satu mati menjadi ateis dan tidak percaya Tuhan. Ini mengerikan. Nah, yang satu ini, yang ateis ini, saya baca sejarahnya. Jadi suatu hari dia adalah orang pertama di Amerika yang jemaatnya lebih dari 3.000. Itu tahun 50-an di New York. Suatu hari minggu ibadah, belum khotbah, dia mengatakan kepada jemaat, saudara, saya hari ini memutuskan untuk tidak percaya Tuhan lagi. Ternyata Alkitab itu bohong. Dan gereja ini saya tutup mulai hari ini. Ribuan jemaat. Apa alasannya? Waktu itu Afrika sedang dalam kelaparan besar, hujan gak turun, kemarau bertahun-tahun.
Dia kecewanya begitu. Apa susahnya dia buat hujan? Masuk akal. Apa susahnya dia buat hujan? Kenapa gak turunkan hujan sampai mereka mati? Dalam kekecewaannya dia maki-maki. Billy Graham menasihatkan dua sahabatnya, tidak mau terima. Nah, kalau itu kita buka Yesaya 24 ayat 5. Jadi dunia ini, kalau kita baca Kejadian 1:26, nggak usah buka ya Yesaya aja. Dunia itu di tangan manusia, betul nggak? Tuhan menyerahkan, taklukkan. Nah, kata takluk itu kelola. Jadi dunia aku serahkan kepadamu manusia, terserah kamu mau apakan. Nah, ini ayat. Bumi bagaimana? Cemar, terpolusi, rusak, kacau. Oleh siapanya? Nah, bukan hewan. Justru binatang itu jauh lebih ngerti menjaga ekosistem daripada manusia. Betul atau salah? Jadi yang merusak bumi bukan hewan, kita. Dengan 3 hal kita lakukan. Satu, karena kita manusia melanggar hukum alam kita langgar. Kedua, mengubah ketetapan cuaca kita kacaukan dan merusak perjanjian kekal. Perjanjian dengan Kejadian 1:20. Afrika, kalau kita pikir bukti ilmu pengetahuan, Afrika itu benua yang paling subur sedunia dibanding 4 benua lain. Dari mana buktinya? Satu, hanya di Afrika Yahweh Elohim menciptakan binatang segede-gede itu. Gorila, betul, badak, jerapah, singa, semuanya. Nah, waktu Yahweh menciptakan itu disediakan makanan enggak? Lu saya tanya cepet jawab. Maka itu subur. Minyak di Afrika, emas, berlian, nggak ada benua lain. Kenapa jadi hancur? Karena penduduk Afrika bodoh. Hutan dibakar, banjir di mana-mana, kacau. Nah, temannya Billy Graham lupa ayat ini. Jadi bukan Tuhan nggak mampu buat hujan. Hujan itu sudah siklus alam. Kalau cuaca hutan baik, sungai ada, otomatis ada hujan. Tidak contohnya. Nah, jelas kembali. Jadi itu pilihan kita. Bukan Tuhan memaksa. Dia panggil semua kita, tapi jawabannya ada di kita. Saya akhiri dengan 2 pribadi, Abraham dengan Maria. Walaupun zaman itu belum banyak manusia seperti zaman sekarang, tapi paling tidak di zaman Abraham ada nggak sih 2.000, 10.000 orang? Bisa tanya kira-kira, kita nggak tahu. Ada. Begitu pula di zaman Maria, beda dengan zaman sekarang. Gadis di zaman itu banyak. Pernah nggak kita tanya, kenapa dia pilih Abraham? Oh, nggak yang lain. Kenapa dia pilih Maria? Nah, Tuhan membaca hati. Abraham ini sudah dikenal taat sejak dia belum dipanggil. Dan Abraham ini lebih gila lagi. Waktu dia dipanggil, dia kenal gak yang manggil ini siapa? Ini yang luar biasa. Yosua 24 menulis, Abraham nenek moyang kita itu penyembah berhala di seberang sungai Efrat. Bagaimana penyembah berhala didatangi Yahweh yang Maha Kudus? Saya beri ilustrasi. Misalnya di Palopo ada hamba Tuhan yang rohani, yang pelayanannya luar biasa. Suatu malam Tuhan hadir ke hamba Tuhan ini, hai anakku, besok ajak istri anak-anakmu gali ke airport. Suruh kemana Tuhan? Berangkat dulu Osaka. Jujur, hamba Tuhan langsung berkata ke doa dulu. Saya tanya kok ini pergi sekeluarga ditengking Pak. Ditengking. Ngerti gak ilustrasi ini? Abraham
ini yang nggak kenal siapa yang ngajak pergi, dia berangkat. Maka itu mengaget, ini berangkat juga dia orang. Begitu pula Maria. Sampai satu hari Roh Kudus tanya saya jujur ya Daniel, kalau kamu jadi Maria, kamu mau berangkat nggak untuk hamil sebelum nikah? Saya beri 2 syarat. Nah saya nggak tahu saudara ini saya ini bagus loh. Saya ajak diskusi berapa. Saya siap hamil Tuhan sebelum menikah. Tapi saya punya 2 syarat. 1, beritahu calon Yusuf. Maaf loh, segoblok-gobloknya Yusuf, dia pasti mikir, aku nggak meluk, aku nggak cium, oh hamil. Lu ngerti gak badannya ini? Yusuf mikir gak? Cara berpikir, aku nggak ngapa-ngapain. Maka itu beritahukan. Yang kedua, Tuhan, aku siap hamil, tapi jangan buat besar perutku. Lu bukan saya, maka itu saya tanya saudara bagaimana kok mati lu saudara. Kalau sampai ketahuan hamil sebelum nikah, betul hukum zaman. Inilah 2 orang. Jadi walaupun dia sudah pilih kita, tetap kita yang bertanggung jawab. Maka itu hati-hati pengajaran sesat. Sekali selamat tetap selamat, hati-hati. Namanya hypergrace. Dia kita nggak ada kata hyper. Yang ada itu hypermat dan hypersense. Nggak ada hypergrace. Goblok itu. Oke Pak Mbak,